Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Alhamdulillah, semoga setiap satu huruf yang kita baca diberikan pahala minimal 10 hasanah atau kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bacakan tarjamahan dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat 42 yang artinya, dan laksanakan antum ta'lamun, kalian jangan campur aduk antara perkara yang hak dengan perkara yang batil, perkara yang benar dengan perkara yang salah, perkara yang taat dengan perkara yang maksiat. Jangan kalian campur aduk, itu jangan. Lah, termasuk bentuknya supaya kita bisa memilah-milah, oh ini benar aku kerjakan, oh ini adalah ketaatan kepada Allah aku laksanakan, ini kemaksiatan kepada Allah aku tinggalkan. Gimana supaya tahu seperti itu? Tegakkan sholat, gitu. Karena kalau orang itu sholatnya sudah benar, sholatnya sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirin sekalian, dia ini akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga termasuk kita semua, amin ya. Maka di sini Allah perintahkan tegakkan sholat kalian. Termasuk bentuk menegakkan sholat, diri kita sendiri sudah aktif. Sholatnya 5 waktu, bahkan dikerjakan secara berjamaah. Karena nanti perintah Allah apa? Warka'u ma'ar raki'in. Kalian semua rukulah bareng bersama orang-orang ruku. Bukan sholat sendirian. Sudah baik, sholat sendiri sudah baik. Cuman sempurnanya, lebih baiknya lagi adalah dengan berjamaah, gitu. Karena perintah Allah di sini digabung warka'u, dan kalian rukuklah, gitu. Perintah mendirikan sholat, mengerjakan sholat, juga perintah berjamaah. Wa atuz zakah, dan kalian semua tunaikan zakat. Nah, ini sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Semoga kita panjang umur sampai sana ya, amin ya. Nanti yang ada kemampuan, dia menemukan Ramadan dan juga menemukan awal daripada 1 Syawal atau malam 1 Syawal, dan dia memiliki kelebihan harta yang cukup untuk makan 1 hari 1 malam bersama orang yang dia nafkahi atau yang nafkahnya di bawah tanggung jawab dia, nah maka itu berkewajiban membayar zakat yang namanya zakatul fitrah, zakat fitrah. Begitu juga yang punya kelebihan harta, misalkan perdagangan, peternakan, tentunya kita kembali kepada keterangan para alim ulama yang ahli fikih, ahli memutuskan hukum. Kalau peternakan kita ini wajib zakat enggak, peternakan kita itu wajib atau tidak, itu ada syarat-syaratnya. Ini semua akan menjadikan kita ini lebih bisa membedakan, oh ini perkara hak, perkara batil. Oh, ini perkara yang dihitung taat aku kerjakan, ini dihitung maksiat aku tinggalkan. Kemudian ayat 44 yang artinya mengapa kalian menyuruh orang-orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian sendiri melupakan diri kalian, padahal kalian membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Nah, di sini asbabun nuzul ayat ini diterangkan dalam tafsir ini. Pembesar-pembesarnya atau tokoh-tokoh orang-orang Yahudi dari Bani Israel waktu itu, kanu yaquluna li aqribaihim alladzina aslamu usbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun, gitu.
Wahai keluargaku, wahai saudara-saudaraku, kalian nanti ikutilah agamanya Nabi Muhammad. Ya. Nama seorang Nabi yang bernama Muhammad. Ya. Tapi yang aneh, mereka sendiri memerintahkan keluarganya, memerintahkan kerabatnya untuk mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi mereka sendiri nggak mau ikut. Gitu. Nah, maka di sini orang yang menyampaikan agama, para pendakwah ya, mubaligh, dai dan lain sebagainya, seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai. Nah, ini sebelum menyampaikan agama, menyampaikan kebaikan, hatinya ditata. Di antara yang diniatkan apa? Ya Allah, aku sendiri yang menyampaikan ilmu tersebut. Engkau berikan kekuatan dan pertolongan untuk mempraktikkan dan mengamalkannya. Nah, ini kalau orang kok sudah menyampaikan, belum mengamalkan, ini sebenarnya bisa jadi masuk dalam ayat ini. Gimana toh? Kamu tuh sudah merintahkan kebaikan, kok diri kamu sendiri nggak ngamalin itu. La haula wala quwata illa billah. Makanya di sini sebagian pendakwah, sebagian alim ulama ketika mau menyampaikan ilmu itu minta kekuatan kepada Allah untuk bisa mengamalkan, dan dirinya sendiri niat untuk mengamalkan dan mengerjakan. Maka kok dia sudah menyampaikan tapi tidak mengamalkan, sebenarnya kewajiban menyampaikan sudah tergugurkan, akan tetapi kewajiban mengamalkan belum. Nah, kalau orang Islam, ya, orang Islam ini yang umum, yang awam, dimulai dari belajar dulu. Nah, belajar satu huruf demi huruf, satu bab demi bab. Ketika mau belajar, niat, ya Allah, Engkau berikan ilmu yang aku dengarkan di majelis ilmu yang aku hadiri, tolonglah diriku untuk kuat mengamalkan, serta apa? Menyampaikan. Minimalnya apa? Disampaikan kepada keluarganya yang di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Kalian semua jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Nah, maka di sini cocok dengan ayat ini. Keluarganya disampaikan ilmu agama, dirinya sendiri belajar sebagai kepala rumah tangga, kemudian nanti di kantornya, di tempat kerjanya disampaikan juga tentang ilmu agama semampunya, dengan niatan, ya Allah, Engkau berikan aku juga kekuatan untuk ngamalin, ya, untuk mengamalkan dan mempraktekkan. Kemudian hadirin sekalian, ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi menyampaikan agama kan sebenarnya sudah berat ya, karena punya amanah itu, amanah. Bahkan saking beratnya itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, inna radnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha. Aku telah tawarkan amanah agama ini untuk disebarluaskan, disampaikan pada langit, bumi, gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka itu gunung yang besar, ya, tinggi, langit yang luas itu. Fa'abaina ayyahmillah, mereka nggak mampu. Wa hamalahal insan, dan akhirnya yang kuat mampu adalah yang kuat menyampaikan tanggung jawab agamanya adalah para manusia. Ya, maka di sini hadirin sekalian, sebenarnya kewajiban kita sebagai orang muslim, muslimah, setelah diberikan taufik oleh Allah untuk iman, adalah yang berikutnya mempelajari ilmu agama. Berikutnya kewajiban yang harus kita tunaikan, ilmu agama yang sudah kita pelajari, yang sudah kita terima dari khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dari majelis-majelis tausiah agama, majelis-majelis tabligh akbar, begitu juga dari majelis yang kita hadiri di sekolah-sekolah, mungkin dulu ya, pernah sekolah diniyah, sekolah ini dan itu. Nah, berikutnya adalah setelah kita belajar, kita niat untuk mengamalkannya. Diamalkan, ya, yang ini yang wajib, yang fardu dikerjakan.
Oh, ini yang sunnah juga kita kerjakan. Kalau ini adalah makruh, ini maksiat, ini haram, ini dosa, kita tinggalkan. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah menyampaikan. Gitu. Walaupun yang kita sampaikan adalah satu ayat. Nah, sedangkan kita mulai membuka pengajian majelis ilmu di sini dari amma yatasaalun sudah ada sekian puluh ayat sampai An-Nas ya, sudah berapa ratus itu ayatnya itu. Belum lagi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7 ya. Al-Fatihah jumlahnya ada 7. Ditambah lagi suratul Baqarah sampai ini sudah 48. Maka kata baginda Nabi, balighu anni walau ayah. Kalian semua sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sedangkan kita sudah punya ilmu berpuluh-puluh ayat, bahkan beratus-ratus ayat. Maka kita sampaikan minimalnya kepada keluarga kita sendiri. Insya Allah kita niatkan lagi. Nah. Kemudian hadirin sekalian, supaya mudah dan ringan dalam menyampaikan ilmu agama dan juga mengamalkannya, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, ketelatenan. Nah, ini kalau nggak sabar itu ya kita kan lebih enak nongkrong di depan televisi gitu sambil ngopi, yang ngerokok gitu sambil ngerokok gitu. Nah, maka kita hadir di majelis ini kan sabar ya. Sekian menit, sekian jam duduk di majelis ilmu sabar. Nah, nanti disertai dengan sholat fardu kita kerjakan dari maghrib dengan isya. Sebelum iqomah kita bisa menyempurnakan sholat kita, sholat qobliyah, sholat awabin, ya, sholat liqadha'il hajah, untuk menunaikan hajat juga boleh. Ya. Maka perintah Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Maka kalau kita punya masalah apapun, punya hajat apapun, kita belajar dengan cara menyelesaikannya dengan sholat hajat. Ini sebagian ulama juga menjelaskan, sabar ini kalau kita punya masalah, jangan cerita kepada makhluk, tapi curhatnya kepada Allah. Nah, ketika sujud, ketika doa, ya Allah, aku punya masalah begini begitu, kok tiba-tiba aku diberhentikan dari kerjaku, engkau selesaikan masalahku, engkau berikan pekerjaan lagi yang hasilnya lebih banyak dan lebih barokah. Anaknya sakit, sholat dulu, ya Allah anakku sakit. Kemudian langkah yang berikutnya adalah apa? Langkah yang berikutnya, karena orang sakit itu disunahkan untuk berobat. Ya, kita datang ke dokter, datang ke tabib, ya semampunya, ya. Nah, karena hakikatnya yang menyembuhkan penyakit juga hanyalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka di sini minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sesungguhnya perkara yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Nah, ini khusyuk di sini diterangkan al-khashi' alladhi yura atharu dhulli wal khusyu'i alaihi. Ini sebagian ulama mengatakan gitu. Orang yang khusyuk adalah dari perilakunya itu sudah tampak, Masya Allah ini orang merendahkan hati betul ini. Tidak ada tanda-tanda kesombongan dalam perilakunya. Misalkan dalam bertutur kata, dia lewat di depan orang yang lebih sepuh, atau lewat di depan orang itu sifat yang menunjukkan ketawadhuan itu bagaimana? Ya, itulah namanya orang yang khusyuk. Gitu. Sebagian juga mengatakan orang yang khusyuk adalah orang yang tawadhu, orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, hanya sekedar mencari ridha Allah. Ya, tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk dipuji-puji. Wal istiqanah, dan juga terasa tenang gitu. Bawaannya tuh orangnya anteng gitu. Itulah namanya khusyuk. Lah, di antara cara supaya kita ini bisa menjadi orang yang khusyuk, hati kita tenang, Allah sudah menjelaskan dalam ayat yang lain. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati bisa menjadi tenang. Nah, maka kita perbanyak zikir, sholawat, tahlil, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya kalau orang mau perbanyak zikir dalam hatinya, akhirnya nanti bawaannya orangnya anteng, tenang gitu. Termasuk zikir juga apa? Baca Al-Quran. Maka kalau bisa kita tentukan niat nanti dalam 1 bulan Ramadan minimalnya kita menghatamkan 1 khataman. Insya Allah Bapak Ibu ya. Nah, kita atur waktunya pagi, habis subuh berapa lemper gitu, habis zuhur, habis asar, menjelang buka, malam hari juga kita baca Al-Quran. Gitu. Kemudian ayat yang berikutnya nomor 46, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini diantara tanda-tanda orang khusyuk itu. Yakin kalau nanti saya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hidup kita datangnya dari Allah. Mati kita juga datangnya dari Allah. Kalau sudah mati, kembalinya juga kepada Allah. Maka inilah yang kita minta, agar kita diberikan istiqomah ketika hidup dan wafat diberikan yang namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 47 yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian dari semua umat yang lain di alam semesta ini pada masa itu. Jadi Bani Israel itu sebenarnya suatu kaum yang istimewa sebenarnya itu. Kan Bani Israel kan juga keturunannya Nabi kan, Nabi Ishak ya. Nah, kemudian Bani Israel pun saking disayangnya Allah waktu itu, diistimewakan oleh Allah waktu itu, dikirim oleh Allah untuk mengajak mereka kepada iman, mengajak kepada agama yang diridhoi oleh Allah, sebanyak 70-an ribu para nabi dan para rasul. Kita nggak bisa bayangkan ya, 70 ribu, bukan 7 ribu, 70 ribu untuk mengajak mereka iman kepada Allah, bimbing mereka, bina mereka, mengingatkan mereka untuk iman kepada Allah. Tapi ternyata justru malah orang-orang Bani Israel tidak mau iman kepada para nabi, para rasul, atau kebanyakannya tidak iman kepada para nabi, para rasul. Ayat yang berikutnya, dan takutlah kalian pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Nah, ini pada hari kiamat. Kalau sekarang masih bisa, masih bisa kita usaha, kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah supaya dicintai oleh Allah kan? Karena orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, Allah akan cintai dia. Nah, maka di sini Allah meringatkan kalian semua, takutlah di hari yang sudah mau ditebus apapun tuh nggak bisa. Nah, kecuali kalau memang orang-orang tersebut ketika di dunia punya amalan-amalan yang menjadikan dia mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Contohnya kalau habis azan, habis azan baca doa, itu kan nanti di akhirat mendapat syafaat dari Nabi. Termasuk juga orang yang menyempurnakan wudhu, menyempurnakan wudhu dengan sempurna, dengan zikir-zikirnya, dengan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Nah, kemudian baca doa asyhadu alla ilaha illallah ila akhir doa, maka pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya. Dan juga mungkin amal-amal yang lain yang sehingga dia ini berhak untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita belajar agama, belajar Al-Quran, belajar fasohah dan tajwid, harapan kita nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa waktu ke depan untuk diskusi, tanya jawab seputar agama. Kita persilahkan, monggo. Tentang sujud yang lebih dari 3 kali tasbih, ini melihat keadaan makmum.
Bila mana makmumnya sudah ridho, misalkan Mbah Yai Qasim ini kalau sholat senangannya panjang kalau sujud, maka bukan masalah ini. Ya ditanyakan makmumnya dulu. Tapi sekiranya sujudnya kok panjang lama, lah kok malah jamaahnya pada kabur, wah ini berarti nggak ridho ini. Ya paling tidak itu tadi kita tasbihnya 3 kali saja. Begitu juga mungkin sholat ya, sholat 5 waktu, sholat terawih misalkan ya. Nah, sebentar lagi kita akan kerjakan. Sekiranya kok panjang, terlalu panjang, makmumnya malah pada lari, ya kita sepakatan saja. Nah, mungkin diadakan rapat kepengurusan masjid dengan warga, kira-kira terawih yang nyaman bagi warga itu yang berapa menit berdirinya, ya. Atau bacaannya itu berapa ayat, berapa pojok. Nah, ini kabar gembira juga. Kalau di Pondok Temboro ada taraweh yang 1 juz ada, yang 5 juz ada, yang 10 juz dalam semalam juga ada. Bahkan yang 30 juz dalam semalam juga ada. Kantor milih ya Mbak kantor dengan ya. Nah, karena ini kita memang sudah sepakat. Yang mau 1 juz monggo sudah difasilitasi masjidnya, imamnya. Yang mau surat pendek juga ada. Agak kumut ke belakang, tapi bacanya pelan-pelan, nggak cepet-cepetan ya. Yang penting tartil begitu. Nah, maka ini kalau sholat kita berjamaah, apalagi kita menjadi imam, mengikut kepada makmumnya. Kekuatan makmumnya itu berapa gitu. Baik ketika sujud lamanya itu berapa, gitu, berapa kali tasbih. Nah, begitu juga ketika berdiri. Gitu. Mengatakan Mbak Yai, nggih, sampai-sampai. Nggih, wonten malih kang badhe dipun tanggapaken. Monggo, Pak. Kalau orang yang sedang sakit, ya, sedangkan saluran pipisnya atau kencingnya itu dibuat dari jalan yang lain, nah maka di sini sholatnya sebisa mungkin. Sebisa mungkin, ya, misalkan dengan tayamum atau dengan wudhu yang dibasuh itu sebisanya. Tapi kalau seandainya terjadi perkara yang memberatkan, kalau wudhu, misalkan diimpus atau diperban, ya, maka sebisanya, tayamum sebisanya. Nanti dihitung sholatnya kalau sudah sehat, nanti dikodoi uang. Ingatan Pak, ya? Monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan? Ada seorang kalau sholat doanya ketika sujud ya. Nah, bahkan itu dikatakan dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya keadaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika posisi sujud. Nah, di sini kita kembalikan lagi. Kalau sholat kita menjadi imam, maka kita kembalinya tadi, ya. Kembalinya adalah jangan terlalu panjang. Sekiranya makmumnya tidak kapok makmum kepada kita. Kalau kita menjadi makmum, nah juga sujudnya jangan terlalu panjang sampai ketinggalan 3 rakaat. 3 rukun, nah, 3 rukun yang panjang dari imam. Nah, kalau sholat kita sendirian boleh, mau dipanjangkan berapapun ketika sujud terserah, ya. Nah, doa yang dibaca itu adalah setelah baca tasbih. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Sunahnya kan 3 kali, ya. Baru setelah itu doa. Kalau doa kita lafazkan, itu wajib memakai bahasa Arab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atau doa-doa yang lain, yang penting intinya bahasa Arab. Atau dalam madzhab Imam Syafi'i seperti itu. Kalau seandainya doanya bahasa Arab tidak bisa, ya sudah, doanya pakai bahasa daerah masing-masing sebisanya, dan itu dibatin di dalam hati. Tidak sampai dilafadzkan dalam lisan kita, tidak sampai. Kalau dilafadzkan, kok memakai bahasa selain bahasa Arab, maka langsung sholat kita dihukumi tidak sah atau batal. Karena sujud kan termasuk rukun daripada sholat, masih di dalam rangkaian sholat. Kata lagi, dan itu sebagian ulama juga ada yang mempraktekkan begitu. Apalagi ketika ke Mekah ya. Habis tawaf kan disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, sebagian itu dipolkan olehnya doa itu. Ketika doa habis
Tawaf itu sholat sunnah, kemudian semuanya dituangkan semua apa hajatnya, apa perlunya. Dan perlunya kita yang paling besar, yang paling ini kita minta kepada Allah adalah diberikan ketetapan iman dan Islam, istiqomah dalam iman Islam, serta tadi kita wafat diberikan anugerah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin mendoakan keluarganya, anak cucunya juga penting, mendoakan orang-orang di kampungnya juga. Berkatan lagi.